Muhammad Fahri Putrayani. Ya. Itu ceramah Ustaz. Yang penting ada pesantrennya sama artinya Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan salat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini saya akan membacakan ceramah judul jual beli, dan saya akan membacakan surah. Ya, lihat lagi orang, baca. Rijalul tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubu wal absar. Ya, lihat orang. Ya, baca lagi. Surah An-Nur ayat 37. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan Ya, dan orang. jual beli Ya. dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hari dan akan menjadi guncang. Ya. Dan itulah tentang jual beli. Lihat orang. Ya. Dalam beli. Dan itu saja saya bisa sampaikan. Allah waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Aufan Firdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Subuh hari ini. Dan tak lupa juga salat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang menerang. Pada hari ini saya akan membawakan ceramah tentang bukti kekuasaan Allah. Ada surah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagul wa 'alainal hisab. Yang memiliki arti, Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz. Dan sesungguh jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagai siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 39 dan ayat 40. Dapat kita ambil makna dari sini bahwa Allah adalah ini adalah bukti kekuasaan Allah yang telah menetapkan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Muhammad Setiawan Manggazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan nikmat hadir di tempat yang mubarakah ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam pada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan muhadarah yang berjudul Kasih Sayang Kedua Orang Tua pada Anaknya. Kasih sayang kedua orang tua pada anaknya itu adalah orang tua yang merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Contohnya, ibu dan bapak kita. Ibu kita rela merawat kita selama 9 bulan dengan rasa sakit. Maka dari itu, kita tidak boleh sama sekali durhaka pada ibu kita dan ayah kita yang mencarikan kita nafkah. Mungkin itu saja cara muhadarah yang bisa saya bawakan pada subuh hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammad Mirza Kirana Syamsul. Apa? Baru apa? Silakan.
Andi Fardan Jamil Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita selawatkan kepada baginda besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat kesempatan. Kali ini saya akan membacakan muhadharah singkat yang berjudul Rukun Islam. Rukun Islam, barang siapa yang menjalankan rukun Islam secara utuh maka dia orang Muslim Ya, lihat orang. Ya, dengan sempurna. ya, Dan barang siapa yang lihat orang. meninggalkannya Ya, rukun Islam keseluruhannya maka dia orang kafir. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Fauzan 22 1A. Muhammad Naufal Ramadan 23 1A. Ya, sudah sana. Muhammad Fatwa Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Janganlah Mendekati Zina. Seperti bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis wala taqrabuz zina, artinya janganlah engkau mendekati zina. Kita sudah bisa menyimpulkan dari hadis ini bahwa janganlah sekali-kali kita mendekati zina. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul Nizam Rusdi. Khairul Nizam Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan serta nikmat untuk menghadiri subuh yang mubarakah ini. Berdirinya saya di sini untuk membawakan muhadharah singkat yang berjudul Malaikat, Jin, Iblis, dan Manusia.
malaikat, jin, iblis, dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat oleh mata manusia. Malaikat selalu taat dan tunduk kepada Allah dalam menjalankan perintah. Jin ada yang taat dan ada yang ingkar. Ya, lihat orang. Sedangkan iblis Ya. selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus meyakini keberadaan malaikat Ya, bagus. sebagai makhluk gaib. Iman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari nur cahaya tidak memiliki nafsu dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas tertentu. Penciptaan malaikat ini dapat kalian pahami melalui hadis. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqat malaikatun min nuri wa khuliqat janu min nari wa khuliqatu mimma usifa lakum. Artinya dari Aisyah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ciptakan dari cahaya dan jin, diciptakan dari campuran api dan Adam, diciptakan dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rayyan Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita bersolawat kepada baginda besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan. Kali ini saya akan menyampaikan muhadharah singkat yang berjudul Keutamaan Hari Jumat. Barang siapa yang mandi sebelum sholat dapat menghapus dosa kita. Setiap langkah kita ke masjid dengan niat yang khusyuk maka dapat diibaratkan barang siapa yang bersolawat 100 kali pada malam Jumat maka dia akan mendapat penerangan yang menolongnya nanti di akhirat dan dapat istri yang banyak di akhirat nanti. Barang siapa yang melakukan aktivitas dan tidak menyebut bismillah maka tidak dapat atau sampai di akhirat. Allah waliyul muttaqin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atallah Faiza Al-Fatih Mukhroji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya.
kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melakukan kegiatan muhadarah. Tak lupa pula kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muhadarah sekalian, Allah pernah berfirman pada surah An-Naba ayat 38 yang berbunyi, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba." Yang berarti pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Makna dari ayat ini adalah dahsyatnya hari kiamat hingga manusia bahkan malaikat tidak berkata-kata kecuali siapa yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Ahmad Kartabuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hingga bisa hadir di tempat ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini saya akan membawakan muhadarah yang berjudul kasih sayang kedua orang tua pada anaknya. Kasih sayang kedua orang tua pada anaknya itu adalah orang tua yang merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Contohnya ibu dan ayah kita. Ibu kita rela merawat kita selama 9 bulan dengan penuh rasa sakit. Dan ayah kita rela membanting tulang menafkahi kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Sekian dari ceramah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibra Hari Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Puji dan syukur atas kehadiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membahas tentang bulan puasa. Bulan puasa itu adalah bulan yang paling banyak orang sukai karena biasanya orang mencari banyak pahala pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan pula ada namanya puasa. Puasa ini kalau bukan bulan Ramadan namanya puasa sunnah, tapi kalau puasa Ramadan wajib ya. Ada kadang anak-anak yang sering berbohong pada orang tuanya jika dia berpuasa pada hari ini. Ternyata tidak. Seperti contohnya dia sedang bermain bola dan dia sedang kehausan dan dia sembunyi-sembunyi pada orang tuanya dan temannya juga
ikut meminum minumannya. Jadi yang dapat dosa itu bukan yang mengajak, tapi dua-duanya. Sekian dari ceramah singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Azka Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa diberikan kesehatan sehingga dapat hadir pada acara muhadarah kali ini. Tak lupa juga kita panjatkan salawat pada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada acara muhadarah kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul ceramah. Ketika Rasulullah menaiki mimbar pada suatu hari, ketika Rasulullah hendak berceramah, beliau berkataan amin. Setiap ingin menaiki tunggan, setelah ceramah ada sahabat yang bertanya, kenapa engkau berkata amin ketika ingin menaiki mimbar, wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, aku mendengar malaikat berdoa. Sahabat kembali bertanya, apa doa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, ada tiga doa yang malaikat katakan, yaitu salah satunya halaman asli ada di lembar berikut. Alhamdulillah. Satu, celakalah orang yang tidak mampu membawa orang tuanya ke surga. Kedua, orang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad ketika mendengar namanya. Yang ketiga, celakalah orang yang tidak bertemu bulan suci Ramadan dan dia tidak memanfaatkannya sebaik mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukumu ya? Ya, karena kau baca itu, lihat halaman berikut. Ya, ijlis. Dika Fayat Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita hidayah dan rahmatnya. Tidak lupa salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita pada masa kegelapan menjadi masa terang benderang. Pada pagi hari ini saya akan membawakan dua hadis. Hadis pertama yaitu hadis mencaci maki orang tua. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar seorang laki-laki adalah mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ya,
dia mencela bapa seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Kesimpulan dari hadis ini yaitu janganlah sekali-kali kalian mencela kedua orang tua kalian, karena merekalah yang menjaga kalian dari kecil dan merawat kalian sampai besar. Hadis yang kedua yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Jika ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Namun jika ia tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kesimpulan dari hadis tersebut yaitu, jikalau kita melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah kita mencegahnya. Siapa tahu jika kamu mencegahnya, maka orang yang ingin membuat kemungkaran tersebut tidak jadi mendapatkan dosa dan kita mendapatkan pahala. Mungkin itu saja pada pagi hari ini. Lillahi taufiq wal hidayah, wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Zikri Sidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Dialah sehingga kita mampu kumpul di masjid yang penuh barakah ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Dialah yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang modern seperti sekarang ini. Teman-temanku yang saya cintai, saya membawakan puisi yang berjudul Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban kita dalam agama Islam, karena orang tua yang merawat kita dari kecil, merawat kita sampai besar, dan berkat orang tualah sehingga kita dapat lahir di dunia ini. Dan Ibu adalah sosok wanita yang sangat kuat dalam peran keluarga. Ibulah yang melahirkan kita dan ibulah yang mengandungkan kita selama 9 bulan. Dan begitu pula dengan ayahlah yang telah menafkahi kita sehingga kita dapat memasuki pesantren modern ini yang penuh indah. Mungkin itu saja yang dapat saya ceramahkan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Syafwan Al-Hasif Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi. Marilah kita panjatkan rahmat dan marilah kita bersyukur atas rahmat dan kasih sayang yang
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah adalah surah Makkiyah yang artinya surah Ya, langsung ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Perbaiki barisannya, siap pulang.